Selamat pagi anak-anak kelas 2. Kembali ketemu Pak Sunari dalam keadaan sehat selalu. Pak Sunari sehat, kalian juga sehat. Sekarang materi drawing untuk bulan Oktober tahun 2020 akan dijelaskan oleh Pak Sunari. Materinya apa saja dan bagaimana cara mengerjakannya. Materi drawing kelas 2 bulan Oktober tahun 2020 itu ada dua, satu pohon kelapa, dua akuarium. Jadi anak-anak mengerjakan di dua lembar buku, ya. Di buku itu dua lembar, ya. Nah, sekarang akan diterangkan Pak Sunari tentang pohon kelapa, ya. Bagaimana caranya menggambar pohon kelapa, ya. Memang kelihatannya mudah, tapi itu ada caranya. Perhatikan, pertama harus dari bawah. Nah, dan agak bengkok bawah, terus ke atas lebih kecil, bukan lebih besar. Kalau lebih besar roboh kena angin, dan lebih kecil dan agak bengkok. Pohon kelapa itu selalu bengkok di mana-mana. Yang lurus itu pohon pinang, ya. Nah, udah. Setelah itu baru kita mengerjakan daunnya. Caranya begini, ya. Tengahnya dulu ini, ya. Diulangi Pak Sunari caranya, semakin kecil, ya. Besar, kecil, ya. Nah, besar, kecil, besar, kecil, ya. Besar, kecil, besar, kecil, ya. Nah, seperti apa itu, pecut atau cambuk itu, ya. Setelah sudah kita bikin buahnya dulu. Ini dihapus dulu, ya. Makanya pakai pensil dulu, ya. Sekarang pakai pensil dulu. Nanti kalau sudah sekolahnya bisa tatap muka, diajari Pak Sunari tanpa pakai pensil, ya. Tapi kalau anak-anak mau pakai spidol langsung ya boleh. Nah, buahnya dulu, ya. Udah buah, sekarang daunnya. Lihat daunnya, arahnya tangannya Pak Sunari menggambar. Ini daunnya itu arahnya ke mana? Ini lihat, ke bawah dulu. Nah, lancip, nah, arahnya ke bawah. Nah, ya, ini berhenti. Kalau mau diteruskan nggak apa-apa, asalkan bisa. Tapi kalau nggak bisa berhenti, sini saja. Nah, lagi. Nah, kalau mau terus boleh, tapi arahnya tetap ke sana, tetap ke ujung. Semua arahnya, daunnya itu larinya ke ujung. Ya, ini tetap ke ujung. Ya, jangan sampai terbalik. Nah, lagi ya, ya. Lancip-lancip ini ke ujung, ya. Kalau Pak Sunari bisa dari segala arah, tapi kalau anak-anak belum bisa dari segala arah, dimulai dengan satu arah saja, dari pangkal ke ujung. Nah, ini berhenti, ya, ya. Udah jadi kan pohon kelapa. Sekarang bagaimana ruas-ruas yang ada di pohon itu? Ya, ini tidak lurus begini. Kalau itu tangga, ya. Tapi lihat pohon kelapa, tidak begitu pohon kelapa. Ruasnya piring-piring begini, ya. Belok agak miring, belok agak miring, belok agak miring, ya. Belok agak miring, ya. Terus kaji akarnya. Biasanya pohon kelapa itu akarnya kelihatan, ya. Udah jadi kan? Jadi tadi diulangi lagi Pak Sunari, ya. Nah, batangnya dulu, pohonnya dulu. Semakin atas semakin sempit kecil, baru daunnya, ya.
buahnya. Udah ngerti kan? Ya. Beloknya tidak hanya begitu, bisa beloknya berbalik. Nah, berbalik gini boleh. Nah, ya. Nah, kalau pohon kelapanya itu lebih 2, 3, 4 dekat-dekat temannya, ya daunnya ya dekat-dekat ya. Ya, kembali lagi. Kelihatannya mudah, tapi anak-anak harus latihan. Ya, latihan dulu. Kalau nggak bisa pakai spidol langsung, ya latihan dulu atau pakai pensil. Ya, nah kelihatannya mudah, tapi nanti kalau dilakukan tidak semudah apa yang dibayangkan. Ya. Nah, ini cara-cara menggambar pohon kelapa. Sekarang diajari cara-cara menggambar pohon kelapa, karena pohon kelapa itu tidak sama dengan pohon-pohon yang lain. Pohon mangga, pohon jambu, pohon kelampok, pohon beringin, pohon jeruk, itu hampir semua hampir sama. Tapi kelapa yang beda. Kelapa sama pisang itu tidak sama. Ya. Nah, ini cara menggambar pohon kelapa. Ya. Baiklah, sekarang akan saya tunjukkan contoh yang sudah ada di kertas gambar yang digambarkan oleh Pak Sunari. Nah, ini contoh gambar kelapa, pohon kelapa yang digambarkan oleh Pak Sunari ya. Jadi anak-anak paling sedikit bikin 3 pohon, jangan 2, 4 bagus, 5 bagus, tapi paling sedikit 3 ya. Buahnya juga gitu, paling sedikit 5 lah. Kalau buahnya cuma 2 ya kelopoknya itu kelopok kurus, itu kelopok nggak subur itu ya. Nah, ini ada yang miring ke sana, ini miring ke sini, ini miring ke sini, ada akar ya. Nah, jadi kalau gambar pohonnya dulu, setelah pohon baru tanahnya ya. Terus ada semak-semak ya, ada semak-semak, terus ada gunung di baliknya, ada yang jatuh buah kelapanya, ada daunnya yang jatuh, ada matahari ya. Nah, sekarang mau warnanya anak-anak, warnanya daunnya itu bisa campur-campur, bisa hijau kuning, hijau muda, kuning, hijau tua boleh. Kelapanya boleh kuning, boleh coklat, boleh hijau, boleh. Pohonnya boleh coklat muda, coklat tua boleh ya. Saya kira tidak terlalu kesulitan, anak-anak hanya cara menggambarnya tadi yang belum pernah diajarkan. Untuk pohon kelapanya banyak yang sudah mengerti, sudah tahu, tapi cara menggambar yang belum diajarkan ya. Makanya untuk anak kelas 2 kan dulu kelas 1 sudah pernah mewarna, ya tentunya diwarna semua ya, sama dengan kelas 1 dulu. Oke, baiklah, sekarang saya terangkan tentang bagaimana menggambar akuarium. Nah, sekarang diterangkan Pak Sunari tentang bagaimana caranya menggambar akuarium ya. Ini yang dimaksud Pak Sunari ini adalah akuarium seperti baskom itu ya. Jadi bukan akuarium yang persegi panjang, tapi akuarium yang seperti toples itu ya. Jadi dimulai dulu dari atas. Dari atas ini elipnya dulu. Ya, elipnya dulu. Ulangi lagi dari atas, elipnya dulu ya. Ini begini. Ya, ini dilihat ini. Nah, ini. Nah, ya. Tuh, bukan begini. Nah, ini salah. Nah, atau begini, ini salah. Yang betul begini. Ini ada salah sekarang karena ini pelajaran tentang bagaimana menggambar bulat, ya, menggambar lingkaran, menggambar bulat itu ada caranya. Nah, ini ada bibirnya. Ya. Begini ya boleh. Nah, ya, begini. Ya, sekian ya, anak.
Nah, kalau sudah akuariumnya sudah, sekarang apanya sekarang yang dikerjakan dulu? Bagian bawah. Ya, mungkin di sini ada batu-batu ya. Ada batu-batunya, mungkin ada pasirnya ya. Nah, mungkin ada tanaman laut ya. Rumput laut anak-anak mengatakan itu biasanya ya. Nah, batu-batunya batu karang. Tentunya warnanya warna-warni, tidak hitam. Batu karang di laut itu Pak Sunari kalau ke laut tidak menemukan batu warna hitam ya. Batunya warna hijau, merah, kuning, oranye ya. Nah, misalkan gini. Baru di sini diberi ikan. Nah, airnya di sini. Batasan air. Ya. Terus ditaruh mana? Taruh meja. Nah. Ya. Mejanya kasih apa? Boleh kasih bunga-bunga gini, boleh mejanya. Nah, boleh mejanya ada hiasannya, ada ornamennya, boleh. Ya, ya. Sekarang ikannya bagaimana? Ikannya anak-anak sudah sering menggambar ikan, terserah ikannya apa. Ya, akan ditunjukkan Pak Sunari. Sekarang bagaimana? Berikutnya contohnya yang ada pada gambarnya Pak Sunari, isiannya apa saja. Mari kita lihat. Nah, ini gambarnya Pak Sunari. Akuarium itu yang akuarium toples ya. Nah, ini ada apa? Tumbuhan laut ya, karang, batu karang, terserah anak-anak mau bikin batu karang bagaimana terserah. Tidak harus begini. Ada ikan ya. Ada kura-kura ya. Dan ikannya tidak harus begini, anak-anak boleh banyak ikan, boleh macam-macam ikannya. Tapi Pak Sunari bikin cuma 4. Anak-anak boleh banyak ikan, ada kura-kura boleh, ada apa lagi boleh anak-anak ya. Misalkan ini ada pasir, ya boleh ya. Misalkan ada pasir, di sini ada pasir laut boleh. Ya, nah ada pasir laut boleh. Nah, ya. Jadi tadi diulangi lagi. Pertama anak-anak bikin ini dulu. Elip namanya ini ya. Cara menggambar lingkaran atau bulat dari atas ya, ini elip. Ya. 2 ada bibirnya, ketebalannya dari ini apa itu akuariumnya ya. Setelah itu baru ini tumbuh-tumbuhannya karang, pasir ya, terus ikan. Isiannya apa? Ikannya terserah anak-anak, boleh ikan lain-lain. Ya, air, batas air. Nah, jadi nanti ini diwarna, ini juga diwarna semua, dasarnya akuarium diwarna semua, ini juga diwarna semua. Ini boleh diwarna, ini misalkan mejanya ada taplaknya macam-macam, hiasannya boleh di sini ya. Tapi ini tidak begitu penting, yang penting adalah gambar akuarium toples ini ya. Ikannya jangan hanya menghadap ke kiri, jangan hanya menghadap ke kanan, tapi ya kanan kiri ya. Ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke kiri ya. Ada barangkali ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, tidak apa-apa ya. Yang perlu diingat, kalau airnya anak-anak mau warna biru ya, ikannya jangan ada yang biru. Kecuali airnya biru muda, ikannya biru tua boleh ya. Tapi kalau ikannya airnya ada biru muda, biru tua, ikannya ini cari warna-warna yang lain. Warna-warna oranye, warna-warna kuning, ungu, hijau, hijau muda, pink, tidak apa-apa ya. Jangan hitam. Kalau hitam tidak kelihatan nanti ya. Hitam. Oke, sudah jelas ya. Saya kira untuk anak kelas 2 sudah jelas, karena dulu kelas 1 sudah 1 tahun menggambar bersama Pak Sunari dengan tatap muka. Oke, kerjakan dengan fokus dan tanpa dikerjakan orang lain. Pakai tangannya anak-anak sendiri biar anak-anak nanti pandai. Demikian tadi penjelasan Pak Sunari tentang materi pelajaran drawing untuk anak-anak kelas 2 pada bulan Oktober tahun 2020 ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Sunari,
Anak-anak harus mengerjakan dengan tangannya sendiri, pikirannya sendiri. Karena nanti kalau anak-anak yang mengerjakan gambarnya itu orang lain, yang pandai orang lain. Karena yang lain yang mengerjakan itu yang pandai. Makanya anak-anak lah yang harus mengerjakan supaya anak-anak pandai dalam gambar. Dan boleh anak-anak itu mencontoh seperti contohnya Pak Sunari tadi, boleh beda tidak apa-apa. Yang penting temanya tetap satu pohon kelapa, yang dua adalah akuarium toples. Oke, selamat mengerjakan dengan fokus. Sampai ketemu lagi pada pelajaran drawing bulan November tahun 2020. Selamat mengerjakan.